Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, kita lanjutkan untuk hari ini belajar tentang identitas trigonometri. Nanti tidak hanya belajar tentang identitas trigonometri, tapi juga kita akan belajar mengenai fungsi-fungsi trigonometri penjumlahan, yaitu misalnya ada dua sudut, kalau dijumlahkan jadi bagaimana, kemudian sudut ganda atau sudut setengah. Itu bagaimana? Sekarang kita lihat dulu ya, part 1 di sini kita masih akan belajar tentang identitas trigonometri, mulai dari yang namanya hubungan dasar. Nah, hubungan dasar ini sebenarnya ada 8, dan 8-8-nya ini adalah merupakan bagian dari identitas trigonometri. Jadi ada yang namanya hubungan kebalikan atau hubungan kebalikan gitu ya. Terus reciprocal relation. Terus ada hubungan pembagian atau quotient relation. Kemudian ada Pythagorean relation atau hubungan Pythagoras. Nah, semuanya ini adalah bagian dari yang namanya identitas trigonometri. Nanti silahkan diingat-ingat baik-baik. Ya, kalau kosekan itu adalah kebalikannya sin, sekan kebalikannya cos, kotangan kebalikannya tangan, kemudian tangan adalah pembagian dari sin per cos, kotangan adalah pembagian cos terhadap sin, kemudian sin kuadrat theta plus cos kuadrat theta sama dengan 1, kemudian 1 plus tangan kuadrat theta adalah sekan kuadrat theta. Nanti ini bisa dibuktikan kok. Jadi yang di hubungan Pythagoras untuk yang kolom 1 plus tangan kuadrat theta dan 1 plus kotangan kuadrat theta, untuk dapat sekan kuadrat dan kosekan kuadrat itu adik-adik bisa menggunakan hubungan pembagian dan hubungan kebalikan. Nanti itu akan terbukti bahwa betul hubungan Pythagorasnya terbukti seperti itu. Nah, untuk hubungan Pythagoras yang pertama itu bisa dituliskan seperti itu, atau bisa juga dituliskan sebagai sin kuadrat theta sama dengan 1 min cos kuadrat theta, atau cos kuadrat theta sama dengan 1 min sin kuadrat theta. Segala bentuk tadi dari sin kuadrat theta plus cos kuadrat theta sama dengan 1 yang ada 3 tadi itu tuh semuanya benar dan semuanya berlaku untuk matematika, untuk trigonometri. Jadi silakan menggunakan yang sesuai dengan konteks permasalahan yang diberikan. Oke, kita coba langsung saja tanpa bertele-tele. Kita akan mencoba untuk nomor 1. Di situ diminta, ini sebenarnya soalnya simple ya, jadi hanya dari sifat, kemudian akan kita sederhanakan suatu permasalahan. Itu juga nomor 2 juga simple, dengan menggunakan aturan Pythagoras, mendapatkan sama dengan 1, kemudian diminta untuk menyederhanakan yang belakangnya. Nah, sekarang kita akan coba untuk mengerjakan yang nomor 1. Di situ kita diminta untuk menggunakan hubungan pembagian dari tangan ya. Jadi di situ ada tangan theta sama dengan sin theta cos theta. Nah, sekarang kita diminta untuk menyederhanakan cos theta tangan theta. Nah, kita tulis ya. Jadi di sini kita diminta untuk menggunakan sifat hubungan pembagian tangan theta, yaitu sin theta per cos theta, untuk menentukan apa tadi ya? Menyederhanakan cos theta tangan theta. Nah, di sini kan sudah jelas di soal ya, kita kan diminta untuk menggunakan tangan. Ya sudah, si tangannya tadi dimasukkan ke dalam permasalahan. Jadi tinggal kita ganti cos theta-nya tetap, tangannya kita ganti dengan sin theta per cos theta. Ya udah, karena ada cos theta di sini di bagian pembilang dan penyebut, mereka akan saling cancel, maka bentuk sederhana dari cos theta tangan theta itu adalah sinus theta. Nah, untuk yang nomor 2, nanti adik-adik silakan dicoba. Di situ kan berarti kan ada menggunakan aturan Pythagoras ya. Berarti kan ada sin pangkat 3 theta plus sin theta cos kuadrat theta. Bagaimana caranya yang masalah tadi itu mengandung unsur persamaan Pythagoras yang di sebelah kiri. Nah, setelah itu baru bisa disederhanakan. Ya, clue-nya seperti itu. Silahkan dicoba. Kita lanjut ya. Nah, apa sih identitas trigonometri? Nah, identitas trigonometri itu adalah persamaan yang melibatkan fungsi trigonometri yang valid untuk seluruh nilai sudut di mana fungsi tersebut terdefinisi. Nah, tadi yang sebenarnya 8 persamaan, 8 hubungan dasar tadi itu termasuk dalam yang namanya identitas trigonometri. Ditambah 2 lagi, yaitu cos theta kosekant theta sama dengan kotangan theta, dan cos theta tangan theta sama dengan sin theta.
Udah gitu aja. Jadi sekarang kita akan coba menggunakan identitas trigonometri tadi untuk menyelesaikan permasalahan. Nah, menurut saya mungkin ya untuk nomor 1 sampai 4 ini kan cenderung simple. Nah, ini silakan nanti adik-adik coba. Yang akan saya bahas adalah yang sedikit spesial karena agak kompleks, ketambahan akar. Nah, bagaimana sih mendapatkan yang di sebelah kanan. Nah, sekarang kita flashback dulu ya. Dari bentuk sekant X min tangan X per sekant X plus tangan X terus di akar itu kira-kira kita pakai identitas yang mana? Ini. Nah, kalau belum ada bayangan, sekarang kita coba tuliskan terlebih dahulu. Kalau di orat-orat itu biasanya lebih lancar ya adik-adik ya. Jadi kita tuliskan nomor 5. Di sini ya. Soalnya kan adalah sekant X min tangan X ngelek. Oke, min tangan X per sekant X plus tangan X. Nah, ini tuh mau kita buktikan bahwa dia sama dengan 1 per sekant X plus tangan X. Nah, benar nggak seperti ini? Sekarang kita lihat. Oh, bentuk ini itu sama dengan bagian penyebut di dalam akar. Berarti bagaimana caranya supaya yang di dalam akar bagian penyebut ini keluar? Berarti kan harus kita kalikan dengan yang sama. Nah, berarti kalau gitu saya tuliskan seperti ini. Sekant X min tangan X per sekant X plus tangan X dikalikan akar sekant X plus tangan X per sekant X plus tangan X. Seperti ini ya. Saya pakai sama dengan aja. Biar nggak kepanjangan. Nah, seperti ini. Jadi maksudnya sama dengan tuh dari sini adik-adik. Ini sama dengan ini. Kayak gitu. Nah, sekarang kita lihat. Ini kan di sisi kiri itu ada akar, sisi kanan juga ada akar. Berarti karena sama-sama dalam akar, akarnya cukup disederhanakan jadi satu aja yang panjang untuk mencakup semuanya. Jadi kita tinggal tarik akar yang panjang, kemudian dalamnya tuh kita tulis sekant X min tangan X, jangan lupa dikurung, dikalikan sekant X plus tangan X. Kemudian di bagian penyebut, ini kan sama. Ya, sama. Jadi kita langsung tuliskan aja sekant X plus tangan X kuadrat. Nah, yang bagian pembilang dan bagian penyebut ini seperti fungsi rasio. Jadi ada dua fungsi yang kita bagikan. Nah, otomatis sebenarnya mereka itu kan dua fungsi yang berbeda. Yang bagian penyebut itu bisa kita akarkan terlebih dahulu. Akar dari kuadrat adalah dirinya sendiri ya. Jadi yang tinggal tersisa akarnya tinggal di pembilang dibagi dengan sekant X plus tangan X. Nah, ini sudah mirip-mirip nih sama apa yang akan kita buktikan. Ya, sudah mirip-mirip, tapi kok yang bagian pembilangnya belum satu. Nah, berarti kita akan kita olah untuk yang di bagian pembilangnya. Ini kita kalikan langsung. Kalikan seperti ini. Ya. Berarti kan kita punya sekant kuadrat X. Ini kan plus tan X, sekant X min tangan X sekant X, berarti untuk suku yang kedua tengah nih habis, tinggal dikurangi tangan kuadrat X. Iya. Berarti sekarang tugas kita hanya tinggal menyederhanakan bentuk yang dipilang. Betulkah dia sama dengan 1? Karena penyebutnya sudah beres ya. Bentuknya sama dengan yang ingin dibuktikan tadi. Nah, ini tinggal, kebalikan dari sekant itu apa sih sebenarnya? Nah, kebalikan dari sekant itu adalah cos. Jadi, seper cos kuadrat X min kebalikan dari tangan itu bukan kebalikan dari tangan, penjabaran dari tangan itu adalah hubungan pembagian dari sin per cos ya. Jadi ini adalah sin kuadrat X per cos kuadrat X. Nah, kalau sudah begini, kedua suku ini kan penyebutnya sama.
Jadi kan bisa kita sederhanakan ya adik-adik ya. Jadi kita sederhanakan, ini jadi per akar 1 min sin kuadrat X per cos kuadrat X dibagi dengan sekan X plus tangan X. Nah, dari sifat identitas yang ini, yang Pitagoras, plus cos kuadrat X, ini kan kita dapatkan bentuk alternatif lainnya, yaitu kalau misalnya mau saya keep yang cos aja di sebelah kiri, itu kan jadi cos kuadrat X sama dengan 1 min sin kuadrat X. Nah, berarti yang suku pembilang di bagian pembilang itu akan sama dengan cos kuadrat X. Jadi akar cos kuadrat X per cos kuadrat X. Jadi cos kuadrat X itu letaknya dari yang 1 min sin kuadrat X menggunakan ini, dan cos kuadrat X ya dari yang sebelumnya ya, maka sebelumnya sudah kita bahas, terus dibagi dengan sekan X plus tangan X. Nah, ternyata ini kan 1. Akar dari 1 kan sama dengan 1 ya. Jadi tinggal 1 per sekan X plus tangan X. Dan ternyata betul bahwa akar dari sekan X min tangan X per sekan X plus tangan X itu adalah 1 per sekan X plus tangan X. Nah, adik-adik ternyata terbukti. Nah, nanti silahkan dicoba untuk nomor 1-4. Caranya kurang lebih sama seperti itu. Kita cari aja gimana caranya memanipulasi yang sebelah kiri itu supaya dapat sisi yang sebelah kanan dengan menggunakan identitas trigonometri yang ada 8 tadi plus 2 yang di slide 3. Oke, selamat mencoba. Kita lanjutkan lagi di part 2.